Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada dan mendengar live streaming pagi hari ini. Saya percaya Tuhan menyiapkan berkat yang baru di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, luangkan waktu Anda untuk bersama-sama bersekutu, untuk sama-sama mendengar firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berperkara dengan kita. Oleh sebab itu luangkan waktu Anda. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala perkara, untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa berdiri, kami percaya semua itu berkat datang daripada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, dimanapun saudara Siman kami berada, mereka melihat dan mendengar acara ini. Tuhan juga memberkati hidup mereka. Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam hidup mereka. Biar boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau. Dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja pagi hari ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu lebih lagi di tengah kami Tuhan. Lingkupiku dengan jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam saat berkelauran, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terang sebab Kau Allahku di saat lebih lagi katakan jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang. Amin Tuhan. Kami percaya jiwa kami tenang di dalam Engkau Yesus. Lihat kuasa-Nya dalam bergelora.
ketenangan di dalam Engkau. Kita mendapat ketenangan di dalam Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Engkau Raja Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, kami tenang di dalam Engkau, kami aman di dalam kuasa-Mu Yesus. Kami percaya, haleluya, jiwa kami tenang, jiwa kami tenang di dalam-Mu. Kau sumber kekuatan kami, ya Tuhan. Kami terus berseru nama Yesus yang ajaib, yang kami sembah, yang kami muliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu hanya Engkau yang kami percaya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang kami sanjung, yang kami percaya selamanya. Haleluya. Hanya Engkau yang kami percaya dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, nama yang dahsyat dan yang berkuasa. Itu satu-satu yang kami percaya, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Biar terus kami berseru kepada nama yang ajaib, nama Yesus. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Amin Tuhan. Dan memberi haleluya. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
memberikanku jawaban. dan memberi Haleluya. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Marilah lagi katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, ya Tuhan, oh hanya namamu. Hanya nama Yesus berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Haleluya. Hanya namamu yang ajaib Tuhan, yang berikan pengharapan, yang memberikan kepastian. Tiada yang mustahil bagimu. Kau penolong kami, Kau penolong kami Tuhan. Kau pengharapan, Kau kepastian. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar terus kami berseru, biar terus kami berseru kepada nama yang hidup dan yang ajaib. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Yes. Dan terus kami berseru ke dalam nama-Mu yang ajaib. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau
hidup yang dahsyat terus berperkara di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Kau nyatakan Tuhan. Kami kuat karena firman-Mu. Kami terus bertahan karena firman-Mu. Iman kami terus tetap teguh karena firman-Mu yang berbicara dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kami Tuhan. Dan urapi kami semua yang mendengar dimanapun kami berada saat ini. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua yang mendengarkan streaming ini. Tuhan akan memberkati, meneduhkan, dan memberikan kemenangan dalam hidup Anda. Mari kita benar-benar memperhatikan firman-Nya, karena Tuhan berkata kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Oleh karena itu mari kita melihat tayangan ini bagaimana kita harus berdoa. Ini ajakan, ayo berdoa. Inilah saat gambar World Prayer Assembly yang dilakukan di Indonesia. Luar biasa yang datang di mana dari seluruh dunia, dan juga saya juga ada di Sentul ya untuk merayakan kemenangan-kemenangan melalui doa. Dan ini adalah seruan doa untuk kita semua dalam menghadapi masalah-masalah apapun. Saudaraku, betapa pentingnya doa itu sudah dibuktikan dalam Alkitab. Istimewa pada masa di mana amarah akan datang. Mari kita membaca ayat ini bersama. Seluruh saudara pendengar bersuara di rumah masing-masing. Supaya saudara mendapat kekuatan iman juga. Yesaya 26 ayat 20. 2, 3. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Tuhan Yesus mengajar sendiri kepada murid-muridnya, jikalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, kunci dan berdoa. Dan kau berdoa kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Ya, saudaraku, dan Yesaya berkata juga sama, masuklah ke dalam kamarmu, bersembunyi barang sesaat. Ya, sementara melanda virus ini, saudara juga mesti belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan. Kamu mesti sembunyi sebentar. Ya, sembunyi untuk apa, Sku? Untuk berdoa, untuk tenang. Dan supaya sampai amarah itu berlalu. Tentu ini berarti dengan doa-doa amarah ini bisa berlalu. Ini harus kita percayai. Nah, tujuan daripada firman Tuhan ini adalah sudah berdoa sebagai gerakan yang dilaksanakan sungguh-sungguh. Bukan oleh seorang, tapi khususnya kalau bisa jemaat. Jemaat lokal masing-masing berdoa, dan khususnya lagi kalau seluruh Indonesia jemaat Tuhan berdoa. Inilah saat di mana saudara mengurung di rumah, tetapi jangan diliputi ketakutan. Ini gunakan waktu, ini kairosnya Tuhan untuk melatih diri kita untuk berdoa seperti yang diperintahkan Tuhan sampai amarah berlalu. Nah, inilah tujuan khotbah ini. Anda mesti tahu bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi imam-imam kerajaan. Dengan tugas utama tentunya sebagai mediator. Yang namanya imam itu harus menjadi penengah, mediator. Ya, dan membawa umat Tuhan itu khususnya hidup dalam kekudusan. Karena itu zaman dahulu kalau orang berdosa mesti datang pada imam. Dan mereka ditolong, istimewa kalau kusta, lalu diperhatikan, lalu bagaimana caranya, lalu supaya
terjadi yang namanya pembersihan, penyucian. Nah, itulah tugas imam. Setelah itu dibakar korban. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa-dosanya. Semua masalah di dunia ini disebabkan karena dosa. Nah, itulah sebabnya kita perlu lebih banyak orang menjadi imam karena harus melayani demikian banyak manusia. Dan itu bisa disucikan hati manusia karena Tuhan memberikan firman-Nya, ya, yang berkata oleh darah anak domba. Nah, kuasa darah ini melepaskan kita dari dosa. Namun juga kuasa Roh Kudus ya membimbing kita terus kepada kebenaran Allah. Itulah sebabnya waktu imam-imam pun ditabiskan, mereka lebih dulu dipercik dengan darah. Khususnya telinga mereka, ibu jari tangan mereka, ibu jari kaki mereka pun dikasih darah. Supaya benar-benar kudus. Ya. Lalu setelah itu mereka diberi urapan minyak. Ya. Dan itu menunjukkan anointing, itu menunjukkan supaya terjadi yang namanya pendelegasian kuasa dari Tuhan. Karena itu kita umat percaya, jangan kita berhenti hanya menjadi anggota gereja, tetapi seperti perintah Tuhan. Kita ini dipanggil untuk menjadi imam-imam kerajaan. Sebab Tuhan mau mendirikan kerajaan imam. Ya. Itulah sebabnya kita membacakan ayat ini. Bersuaralah di rumah saudara. Kalau sudah membaca, kata Tuhan, berbahagia orang yang membacakan. Jadi mengucapkan firman Tuhan itu powerful. Mari kita ucapkan ini dengan iman kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana orang-orang Israel bisa melihat, oh ini imam. Dibedakan dari mana? Mereka berpakaian putih. Berbeda dengan orang-orang lain. Ya, kecuali sudah melihat imam besar, pakaiannya unik. Tetapi semua imam yang melayani itu berpakaian putih. Yang menjadi pertanyaan, yaitu apakah kita ini benar-benar sudah memakai pakaian putih ini? Nah, kata pakaian artinya mesti dipakai. Itu bicara soal kekudusan, hanya bisa dipakai, ya, bisa menjadi kudus. Kalau engkau pakai apa? Baju. Bajunya yang Tuhan kasih, yaitu kebenaran. Ayub berkata bahwa aku berpakaian kebenaran. Jadi kebenaran Tuhan itulah yang harus kita pakai dalam hidup kita. Kalau Tuhan kata jangan takut, nah kebenaran ini mesti kita pakai. Jangan kita terus gelisah, berarti kebenaran Tuhan tidak engkau pakai. Kalau Tuhan kata ampunilah kesalahan orang, tapi saudara tidak mau mengampuni, berarti saudara menolak pakaian kebenaran itu. Saudara nggak bisa suci. Kesucian hanya bisa kalau saudara memakai pakaian kebenaran supaya kita menjadi bangsa yang kudus. Nah, dalam situasi genting semacam ini, memang kita dipanggil untuk berdoa, mendoakan, menjadi penengah di antara murka dengan bangsa. Saudaraku, Tuhan mencari, dikatakan dalam kitab Yeskiel, Tuhan mencari seorang saja kalau bisa menjadi penengah. Ya, kalau tidak murka itu akan dicurahkan. Dan Tuhan berjanji, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab.
Nah, kalau begitu, peristiwa COVID ini sebenarnya merupakan latihan kairos untuk memasuki akhir dari akhir zaman. Jadi sebentar lagi kita akan mengalami yang disebut akhir dari akhir zaman, seperti yang ditulis dinubuatkan dari dulu oleh Nabi Daniel. Nanti ada minggu ke-70 di mana akan terjadi sengsara di dalam seluruh dunia ini, khususnya untuk orang Israel. Ya, dan kita sekarang melatih, masuk kamar, artinya apa? Berhenti dari semua. Sekarang ini banyak orang, hidup ini nggak ada berarti. Istimewa dokter-dokter di Itali, waktu ketemu dengan seorang pendeta yang dengan tenang, dia justru menghadapi itu walaupun dia mati, tapi dia memberi penghiburan kepada para dokter. Sehingga dokter berkata, aduh, orang ini kok bisa tenang di tengah kekacauan kami. Ini tentu ada sesuatu. Dan itu yang membuat dokter itu bisa lalu terbuka untuk Injil. Hanya dengan sikap yang tenang. Nah, ini betapa pentingnya, ini satu kesaksian. Jadi kalau gitu, yang paling penting itu saudara bisa tenang. Apakah saudara mempunyai hati yang tenang dalam situasi ini? Mari cek and recheck. Hanya Tuhan yang tahu betul-betul saudara tenang apa enggak, betul enggak? Orang dari luar enggak bisa melihat. Tetapi engkau yang tahu hatimu itu penuh dengan gejolak, ketakutan, ataukah engkau bisa tidur seperti biasa, seperti Yesus dalam ombak dia bisa tidur. Kenapa? Ketenangan itu berarti firman Tuhan ada di dalam dirimu. Walaupun dunia ini diliputi dengan ketakutan. Saudara, kalau ini saja saudara sudah tidak bisa tenang, apalagi nanti pada masa kesukaran yang besar, yang pasti dialami oleh orang-orang yang tertinggal di atas muka bumi. Karena itu marilah sekarang kita melatih, oh iya ya, betapa pentingnya yang disebut nyawa daripada harta. Betapa pentingnya mendekat Tuhan daripada semua ibadah. Mungkin kita beribadah, tapi hati kita masih menjauh dari Tuhan. Saudara, karena itu mari kita membuka Alkitabmu masing-masing. Anda di rumah pun kalau bisa membuka ya nanti setelah membaca bersama, memang sengaja saya tuliskan di sini, tapi saudara semua juga membuka Alkitabmu atau handphonemu supaya engkau bisa catat, oh ya ini firman Tuhan, dan baca keseluruhannya. Kalau saya petik 1 Raja-Raja 18 ayat-ayat tertentu, nanti saudara mesti membaca seluruhnya, baru bisa mengerti masalahnya. Nah itu orang yang cinta Tuhan itu begitu. Jadi makan firman Tuhan jangan sepotong-sepotong, tapi makan sampai kenyang. Ini harapan saya. Marilah kita membaca lebih dulu Yakobus 5 ayat 17-18 bersama-sama bersuara. Walaupun Anda di rumah sedang melihat tayangan, jangan tutup mulut, tetapi bersuaralah. 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Israel waktu berdosa oleh karena rajanya Ahab beristrikan seorang istri asing yang saudaraku justru tokoh Baal. Ya, maka Isabel ini mempengaruhi Ahab sehingga seluruh negeri yang dipimpinnya penuh dengan penyembahan Baal. Tuhan marah dan Tuhan berkata kepada Elia, katakan kepada Ahab supaya nanti dikunci pintu langit. Dan betul, 3,5 tahun terjadi kelaparan. Bayangin, tanah-tanah menjadi kering semua. Kelaparan di mana-mana. Tentu banyak yang mati.
3,5 tahun setitik pun tidak turun hujan. Tapi setelah itu namanya Tuhan itu selalu bukan Tuhan yang tukang menghukum saja. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Hukuman dimaksudkan supaya orang bertobat. Ya seperti sekarang ini terjadi di seluruh bumi. Apa maksud Tuhan? Diizinkan, tentu ada orang yang mengerjakan hal-hal ini. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Sebab segala perkara tanpa izin Tuhan tidak mungkin terjadi. Nah, kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan bermaksud menghajar manusia supaya bertobat, balik kepada Tuhan. Saudaraku, dan Elia diperintahkan Tuhan dalam 1 Raja 18 ayat 1, nanti sudah baca baik-baik. Tuhan itu berbelas kasihan. Walaupun kepada raja yang jahat. Ya, saudaraku, lalu Elia disuruh, kamu sekarang menghadap Ahab kembali. Katakan bahwa aku akan menurunkan hujan. Ini untuk membuktikan pada Ahab bahwa yang memegang namanya kesuburan itu bukan Baal. Baal adalah dewa kesuburan. Artinya dewa kekayaan. Nah inilah yang suka disembah orang. Padahal Tuhan kata kesuburan kekayaan itu di tanganku. Sekarang coba kamu sembah patung-patungmu, tapi aku kunci pintu langit. Mau apa kamu? Ya, itu untuk menyadarkan. Dan waktu Elia berdoa, saudaraku, dikatakan di sini, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Kita juga harus berdoa supaya mara petaka yang menimpa Indonesia ini dibalikkan oleh Tuhan. Kalau kita bertobat, khususnya gereja, maka terjadi pembalikan. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46, mari kita juga mengucapkan ini bersuara 2, 3. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Dilanjutkan ayat berikut, ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Luar biasa, Ahab naik kuda, tapi Elia mendahului dengan hanya berjalan kaki. Tapi berjalan kaki serasa terbang, dia mendahului. Ini tentu kuasa Tuhan, tidak mungkin ya kuda bisa dikalahkan oleh manusia. Di sinilah kita melihat mujizat demi mujizat yang terjadi. Karena itu saudara harus perhatikan bahwa berdoa itu memang hak istimewa. Tadi katakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama. Apa bedanya? Yang membedakan apa? Yang membedakan begini, Elia diurapi roh Tuhan. Kita banyak kali tidak diurapi, itu bedanya. Kita sama, makannya ya sama, ya bernafas sama, tidur juga. Dia juga bisa merasa aduh berat waktu dia mau
ya mau dibunuh, dia juga stres sama dengan kita. Tapi apa membedakan? Yaitu dia diurapi oleh Tuhan. Nah, ini adalah hak istimewa bagi kita, ya. Kalau kita ini menjadi anak Tuhan, lalu kita ini juga bisa dipenuhi Roh Kudus. Dengan apa kita sebetulnya mendapat pengurapan yang lebih setingkat. Makanya disebutkan penuh Roh Kudus. Lihat, orang yang percaya itu karena Roh Kudus. Tapi bukan tiap orang percaya akan penuh Roh Kudus. Sama seperti murid-murid Yesus. Waktu mereka mau penuh Roh Kudus, mereka diperintahkan Tuhan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu berdoa. Dan mereka di situ mereka berdoa 10 hari. Itu 10 hari itu bersama-sama. Coba kalau ada retreat gitu, 10 hari acara yang cuma doa. Saya kira nggak ada yang datang. Ya. Tapi retreatnya rasul-rasul dan murid-murid saat itu 10 hari. Dan hanya untuk berdoa. Jadi doa ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Dengan berdoa yang pertama, yang sangat penting, itulah kita diberi hak. Privilege. Satu kesempatan untuk menghampiri tahta kasih karunia atau tahta anugerah. Ya. Karena itu untuk apa? For mercy. Untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang bisa datang mendapat belas kasihan Tuhan. Karena ini manusia yang tidak mampu. Kita ini orang yang sebetulnya celaka. Mari kita lakukan doa kita, baik doa pribadi dengan mengangkat tangan atau dengan lipat tangan atau dengan berangkulan seperti ini. Ini doa bersama. Karena itu betapa pentingnya doa korporat. Karena ada orang yang lemah yang harus juga dibantu dalam doa. Ya. Nah, inilah cara menghampiri Allah. Memang saudara bisa menghampiri Allah di rumahmu sendiri. Ya. Tapi engkau juga belajar untuk berkumpul. Sebab di dalam perkumpulan itu ada berkat yang lebih besar. Itu pasti. Karena Tuhan berkata, Tuhan janji 2, 3 orang berkumpul, aku akan hadir. Nah, itu perkataan Tuhan. Jadi kalau kita cuma, saya mau sendiri saja, enggak apa-apa, saya bisa dengan Tuhan. Something wrong. Ada yang salah. Karena Tuhan minta juga kita berkumpul. Yang kedua, doa itu apa? Bercakap-cakap. Waduh, kita bisa minta nasihat. Kita bisa minta arahan. Tuhan, ini sekarang kondisi begini, bagaimana dengan bisnisku? Ya. Nah, ini penting karena di Israel dulu bisnis itu harus berhenti tiap hari ke-7, 1 hari penuh, nggak boleh bekerja. Kalau bekerja mati hukumannya. Lalu Tuhan tambahi, bukan 1 hari, 1 tahun. Wow. Ini belum 1 tahun orang sudah wah, betul nggak sih? Kenapa Tuhan mau begitu? Karena orang itu kalau terlalu sibuk lupa bahwa ada sesuatu yang harus disembah. Pencipta di mana dia hidup itu harus disembah. Saudaraku, doa yang benar harus didasari pada rencana dan kehendak Allah. Seperti yang Tuhan katakan pada Elia. Elia waktu itu berkata, katakan pada Ahab bahwa aku mengunci pintu. Tidak ada hujan. Ya, selama 3 dan dia omongkan. Jadi rencana Allah yang diomongkan. Sekarang waktu mau dibuka kunci pintu langit, juga itu dari Tuhan. Banyak orang berkata karena keinginannya, saya Tuhan
pasti dapat mobil dalam nama Yesus. Mobilnya orang dipegang-pegang dan ini akan menjadi juga bagian saya. Wah, doa dengan powerful, dengan iman. Saya berkata bukan, itu bukan rencana Tuhan. Ini pengajaran-pengajaran yang begini, orang Jawa bilang kebablasan, overacting. Mari kita mau belajar menurut firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Ayat yang bagus sekali kalau saudara membaca Yeskel 36 ayat 37. Mudah mengingatnya. 36, 37. Yeskel, yuk kita bacakan ayat ini bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Nah, sudah mesti berdoa seperti apa? Seperti apa yang hendak kulakukan. Jangan yang apa yang kamu inginkan. Nah, itu kesalahan besar dari semua manusia. Sekarang kalau sudah berdoa begini bagaimana kalau ada masalah ini? Tuhan lindungi saya sendiri. Wah itu doanya begitu. Loh, Tuhan itu sudah ada janji kalau begitu tuh. Tapi apa yang akan aku lakukan? Supaya mereka menjadi banyak. Berarti supaya banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Sekarang ini banyak orang sudah membuang Tuhan. Hukum Tuhan sudah diputar balik, ya, sehingga mereka melawan hukum Tuhan. Mari kita berdoa Tuhan, supaya kebenaran-Mu itulah yang akan melanda Indonesia. Nah, doa-doa semacam itu, supaya mereka terbuka bahwa kita bangsa Indonesia juga harus bertobat. Bukan hanya bangsa kita, seluruh dunia saat ini, karena seluruh dunia kena wabah ini. Jadi berarti Tuhan minta dunia bertobat dari kelakuannya, ya, yang jahat. Bilang jahat itu, lu aku nggak jahat, itu menurut hukum, ya, menurut hukumnya siapa? Ya, kalau sudah menurut hukumnya Amerika, misalnya boleh ini, boleh itu, bebas, ya, bukan. Kita harus menurut hukumnya Tuhan. Bukan hukum negara yang melanggar hukum Tuhan. Tapi kita harus menurut hukum Tuhan. Dan kalau ada negara yang menuruti hukum Tuhan. Wih, dahsyat itu. Pasti diberkati Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan. Mari kita menuruti hukum Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan iman. Waktu doanya Elia dijawab Tuhan. Kenapa dijawab? Karena dia berdoa dengan imannya. Dan imannya itu ditunjukkan dengan ucapannya. Ya. Lihat ini, Elia waktu dikatakan oleh hambanya, waduh, nggak ada. Terus hambanya berkata, wih, ada awan sedikit. Ya, setapak tangan saja. Elia berkata, dia bangkit, dia berkata, aku mendengar. Ya, bunyi derau hujan sudah aku dengar. Nah, kau bisa mendengar? Hambanya nggak mendengar. Jadi dia melihat hal cuma awan kecil, tapi dia dengar derau hujan. Dari mana itu? Itu namanya dari Roh Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya saudara mesti bisa menangkap suara Tuhan yang tidak kedengaran orang lain. Saudara mendengar, orang lain tidak mendengar. Seperti Saulus, waktu dipanggil oleh Tuhan, ditanyai macam-macam. Pengikutnya ini loh, melihat cahaya, mendengar tapi nggak dengar. Nah aneh ya, mendengar tapi nggak dengar. Mendengarnya tapi nggak dengar apa yang dikatakan. Ya, kadang-kadang Tuhan itu berbicara melalui problem-problem, dengung, ombak. Tapi disitulah Tuhan mau bicara
dalam batin kita melalui Roh Kudus. Ya. Dan untuk itulah pentingnya memperkatakan firman. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Mari kita ucapkan juga ini perkataan supaya nanti saudara yakin bahwa kalau saudara dengar firman Tuhan lalu disuruh membaca itu diucapkan. Kenapa? Karena itu bentuk iman. 2 Korintus 4 ayat 13. 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Makanya kalau sudah membaca janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, coba perkatakan. Sebab Paulus berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi hambanya itu disuruh melihat, itu tentang, kamu lihat enggak itu? Ya, ada hujan, tandanya. Dia lihat, kecil, ya. Tapi Elia berkata lain, aku dengar, derau hujan, ya. Derau hujan, sudah kedengaran. Ini sesuatu perkataan iman, ya. Karena itu kalau saudara beriman, saudara jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Seperti hamba Elia ini berkata, wah awan kecil sebesar tangan ya timbul dari laut. Awan kecil. Lihat gambar di sebelah kirinya itu. Jadi pelayannya ini di pantai gitu melihat supaya bisa horizonnya baik. Tapi Elia nggak lihat, dia cuma dengar berita. Ada awan kecil. Ya, saudaraku, beriman dengan cara saudara meyakinilah hal-hal yang kecil yang belum terjadi. Tapi saudara mungkin saudara pernah alami dahulu problem-problem kecil, sakit. Ya, walaupun bukan sakit berat, tapi Tuhan tolong. Nah itu biasanya kita lupa bukan? Kalau sakit berat, baru masuk diary kita. Tapi kalau sakit sepele, itu sakit biasa. Coba kita syukuri. Ya, karena itu betapa pentingnya berdoa itu bukan hanya minta, tapi bersyukur. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan terakhir, kita mesti berdoa dengan tekun, dengan gigih. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, dan itu ditunjukkan dengan caranya dia berdoa seperti itu. Dia berdoa, ya, dulu kaki saya ini sudah nggak bisa berlutut. Tapi karena saya latih ini sudah berapa tahun ini baru sekarang bisa jengking kembali dengan baik. Kalau dulu bisa, waduh sakitnya bukan main. Karena peredaran darah saya sudah kurang bagus. Tapi sekarang Tuhan pulihkan peredaran darah ini. Saya bisa berlutut, tiap kali saya berlutut saya merasakan beda. Ada rasa di mana kita itu sungguh-sungguh mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita mesti sadar, kita manusia yang gak bisa apa-apa. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Serukan dalam hatimu. Sebab Tuhan janji, barang siapa menyeru nama Tuhan, pasti dia akan diselamatkan. Dan itu datang kalau dari hati yang betul-betul yang berkata, saya hopeless tanpa Tuhan. Hanya Tuhan harapanku. Saudara, betapa pentingnya kita menyadari siapa diri kita. Sehingga kita bisa tekukkan ya diri kita di hadapan Tuhan. Untuk berseru-seru mohon. Seperti orang dulu kalau datang kepada raja, dia mesti tertelungkup sampai mohon anugerah dari raja itu. Begitulah kita. Nah, oleh karena itu kita harus gigih berdoa. Sampai Tuhan itu menjawab. Tapi menurut waktunya.
Ya, jangan kita tentukan besok ya Tuhan, saya dengan iman besok pasti sembuh. Nah itu kan saudara yang menentukan. Mari kita mau belajar, ya berdoa seperti Elia. Yang penting itu saudara berdoa jangan ditentukan, tapi saudara dengan tekun. Diajarkan dalam Injil Lukas 18, seorang janda yang tekun datang kepada hakim yang tidak adil. Tapi dia terus terus ya. Ada kata push itu, pray, ya, pray until something happen. Jadi sudah mesti push, ya, terus dengan keyakinan firman Tuhan pasti terjadi. Nah, itu yang dilakukan oleh Elia sampai 7 kali dikatakan. Apa suku arti 7 itu? 7 itu angka sempurna. Sempurna itu banyak, 7 sempurna, 10 juga sempurna, 12 juga sempurna. Tapi 7 itu sempurna dalam arti kata harmonis. Seperti apa? Seperti piano itu, nada itu, do, re, mi, fa, sol, la, si. Hanya dengan 7 nada ini terjadi harmonisasi yang luar biasa. Pemusik bisa macam-macam, tapi karena 7 suara ini. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara perlu harmonis dulu. Ya, harmonis dengan Tuhan sudah, ngaku dosa sama Tuhan sudah. Tapi salah sama orang, tidak mau ngaku. Mana bisa harmonis. Karena itu Tuhan mengajar dalam doa, Bapa kami yang di surga. Betul? Bapaknya siapa? Bapa kami, jangan Bapakku yang di surga. Allahku saja. Betul, kadang-kadang kita bisa ngomong itu. Tetapi kalau begitu terus berarti, loh itu kamu punya sendiri. Bapak itu, kita mesti harmonis. Ini gambar waktu di Sentul, saya hadir di situ. Datanglah dari luar negeri begitu banyak dan kita mengalami yang sampai Bapak Niko berkata ini Pentakosta ketiga. Kita merasa seperti dihempas oleh suasana roh itu. Ya, luar biasa. Ya, kita mesti belajar yang namanya suka menjadi orang yang berdamai, harmonis. Itulah angka 7. Ya, angka 7. Itu juga angka di mana menunjukkan sempurna. Ya, sempurna. Nah, saudaraku, sempurna dalam arti angka Roh Kudus. Saya tuliskan di sini, Wahyu 4 ayat 5. Sempurna. Ini artinya saudara hanya bisa menjadi orang yang punya iman yang teguh kalau itu dari Roh Kudus, bantuan Roh Kudus. Karena itu mari kita berseru pagi ini di tempat kita masing-masing, walaupun kita tidak berkumpul di gereja, tapi kita bisa berkumpul di rumah dengan orang-orang di rumah kita sambil berseru, mari Tuhan besertaku di semua jalan, setiap waktu Tuhan sertai kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mari Tuhan besertaku dalam masa yang sulit ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berseru pada Tuhan. Nyanyi juga di rumah. Beribadah dengan baik di rumah. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, setiap waktu. Pencobaan mengganggu,
besertaku. Mari Tuhan saudara di rumah berdiri, semua yang mendengarkan melalui streaming, berdirilah di hadapan Tuhan. Dan kau berkata, Tuhan besertaku. Waktu ketakutan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan setiap waktu. Ketakutan mau mengganggu, ketakutan mau mengganggu, ketakutan mau mengganggu. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Tuhan besertaku. Angkat suaramu masing-masing di rumah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan, haleluya. Kuasamu besar, Engkau Allah yang besar, Maha besar.
pengajar yang luar biasa. Engkau guru agung kami. Engkau master. Itulah yang kami katakan. Engkau mengajar kami supaya kami berseru-seru waktu kami dalam kesulitan. Tapi Engkau juga mengajar kami bersyukur apa yang Tuhan sudah lakukan, hal-hal kecil. Seringkali kami lupa Tuhan bersyukur, karena bersyukur itu akan menaikkan yang namanya sukacita. Menaikkan sukacita, menaikkan sukacita. Dan sukacita itulah adalah kekuatan. Bahkan Kau berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Dan Kau bukan hanya mengajar kami bersyukur, tapi Engkau juga mengajar yang lebih. Tatkala hati kami sudah bersukacita meluap, makan mulut kami bukannya bersyukur, tapi bersorak. Kami katakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kami disertai dengan panglima yang besar. Seperti Engkau sudah nampakkan dalam diri daripada Yosua. Waktu dia mau berperang, maka dia mendapat penglihatan seorang panglima yang dahsyat. Dan waktu Yosua berkata, apakah engkau datang sebagai kawan atau lawan? Maka engkau tidak berkata kawan atau lawan, tapi engkau berkata, akulah panglima bala tentara. Jesus, kami percaya Engkau panglima bala tentara kami. Engkau lah yang membuat kemenangan itu. Kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Dengan Engkau beserta kami, kami pun pasti menang. Menang daripada serangan virus ini. Dalam nama Yesus. Biar hati semua Tuhan, jemaat Tuhan, dan juga pemirsa, bahkan sampai di luar negeri, mengikuti sorakan ini. Biar hati mereka bersorak, berglori. Ada panglima bala tentara sorga yang datang dengan pasukan malaikatnya, menaungi dan melindungi. Karena itu kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang lebih besar itu. Karena itu saudaraku, tenangkan hatimu, yakini sekarang dengan ucapan-ucapan imanmu. Seperti nyanyian ini berkata, Tuhan besertaku, Tuhan besertaku. Dan seperti pemazmur berkata, kalau Tuhan besertaku, aku tidak takut. Aku tidak takut dan aku tidak takut. Sekarang berkatilah Tuhan semua pemirsa, Tuhan yang melihat, mendengarkan streaming ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah mereka dalam nama daripada Allah Bapa dan juga Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, supaya engkau diam di rumahmu, makin mendekat pada Tuhan, dan kuasa Tuhan akan menaungi engkau, melindungi engkau dari jalan-jalanmu ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata bersama, amin. Demikian saudara, Tuhan memberkati saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin.